Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Vita. Selamat siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya berdiri. Doa dimulai. Oke semuanya, marilah kita berdoa dan mengapa Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan melaksanakan PPL kita yang Ibu absen dulu ya. 10C. Albert Christian, Alexandra Karina, tadi dengan Bu Novi ya. Andrew, Arya, Shelby, William, Johan. Berarti 32 lengkap, 1 Karina sedang dipanggil Bu Novi ya. Oke, baik. Jadi untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan, babnya perubahan lingkungan ya. Tetapi subbab yang akan kita ambil yaitu mengenai pelestarian lingkungan. Nah, ini adalah bab subbab materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pelestarian lingkungan ya. Kalau di buku kalian itu di babak terakhir ya, di halaman-halaman terakhir. Nanti coba kalian buka ya. Sekarang Ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak pelestarian lingkungan itu sebenarnya seperti apa sih? Ada yang tahu? Nah, kata kalian ya apa ya? supaya alam kita terjaga. 1, supaya alam kita terjaga, ekosistem terjaga. Yang lainnya? Ya. Untuk melestarikan makhluk hidup di dalam ekosistem. Gimana? Melestarikan makhluk hidup di dalam. Pelestarian atau melestarikan makhluk hidup di dalam ekosistem. Mengapa dilestarikan? Supaya tidak punah ya. Nah, mengapa kok kita belajar materi pelestarian lingkungan? Agar kita tahu ya bahwa banyak makhluk hidup di sekitar kita itu yang hampir punah ya. Nah, Ibu akan ada sebuah assessment. Assessment itu sebuah pemahaman di mana kalian memahami materi pelestarian lingkungan ya. Semua bawa handphone? Bawa ya. Oke. Nah, silakan kalian scan dulu ya. Kalian scan barcode di depan ya. Kemudian kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian. Ibu tutupin ya. Oke ya. Sesuai dengan pemahaman kalian. Kalau sudah semua handphonenya disapu ya, atau kalau sudah diletakkan di atas meja dalam keadaan terbalik ya, nanti kita gunakan lagi kalau masuk ke pembelajaran menggunakan handphone kembali ya. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan oleh teman-teman kalian ya, kenapa sih kok kita harus belajar pelestarian lingkungan ya? Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ya. Manfaat yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman untuk dihuni oleh makhluk di bumi ya. Contohnya nih, kalau kalian tinggal ya, misal kalian tidur aja deh ya, tidur, kemudian sekitar rumah itu berbau tidak sedap, ada kecoa, nyaman nggak? Nyaman ya, begitu. Tidak hanya manusia, hewan pun juga sama gitu ya. Yang kedua, mencegah punahnya flora dan fauna. Nah, nanti kita akan ulik kembali nih ya. Ibu ada beberapa video, Ibu ada 3 video ya. Nah, nanti dari 3 video itu kalian bisa mengambil kesimpulan ya.
mengapa kok kita harus mencegah kepunahan? Ya, salah satunya kalian pernah mendengar kasus yang ada di Kalimantan nggak? Orang hutan itu sudah mulai punah-punah, mendengar? Pernah ya? Penyebabnya apa coba? Karena habitatnya sudah habis. Habitatnya sudah habis. Habitatnya sudah habis, dirusak oleh siapa? Manusia. Ya, itu yang menyebabkan mengapa kok kita harus belajar agar kita tahu ilmunya, gitu. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga, menghemat energi agar dapat dipergunakan untuk generasi yang akan datang. Ya. Jadi generasi itu pasti akan bertambah, ya. Gitu. Contohnya ibu nanti turun ke generasi anaknya ibu, ya kan? Kemudian turun lagi ke cucunya ibu lagi. Setiap generasi pasti akan butuh, gitu, ya. Kemudian tujuannya, ya. Nah, tujuannya apa sih? Kok kita itu harus belajar pelestarian? Ya, agar nanti kalian mampu menganalisis pengertian dan jenis-jenis pelestarian lingkungan melalui kajian literatur. Literatur itu bisa dari buku, bisa dari sumber handphone kalian, ya, dengan tepat. Jadi tidak terjadi miskonsepsi atau pemahaman yang terbolak-balik atau pemahaman yang kurang tepat. Ya. Nah, ibu akan ada satu buah video dulu ya. Satu buah video ibu tayangkan dulu. Jadi kayaknya kalau energi dan dua atau lebih lagi berapa ya? Tiga. Di Riau kita melakukan beberapa kegiatan aktivitas. Di antaranya ada edukasi, patroli, dan eksplorasi. Ini yang serius nih. Ya, kita dorong petani untuk menanam supaya sekarang tidak disukai oleh gajah. Jadi berharap tidak dirusak oleh gajah, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Supaya dilakukan apa sih jenis tanaman yang produktif yang tidak mau gajah? Itu jenis tipis, gitu kan? Nah, atau mungkin untuk karet kita bisa tanam rotan cincin. Agroforestry menurut kita ini pertanian kolaborasi atau digabungkan dengan kehutanan dan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian dapat berdampingan dengan gajah, merubah paradigma tentang alam, bagaimana upaya untuk meningkatkan ekonomi tapi tidak merubah fungsi atau tetap mempertahankan lingkungan itu. RSF yang sudah mendampingi kami dengan sabar, dan kemudian kita juga berterima kasih sekali kepada pihak PHR mensupport kami baik moral maupun materi. Sederhananya gajah itu cuma butuh makan sama area terbuka. Tadi ada video, sekarang ada gambar, ada kasus. Yang hijau di sebelah mana nih? Sebelah kanan ibu. Ini apa nih? Ini apa nih? Hutan, ya. Hutannya ini berbentuk apa nih? Organ apa nih? Paru-paru, ya. Kemudian sebagian dari hutan tersebut sudah ada ya gundul, ya. Gundul, ya. Ini jadi sudah ada lahan yang tandus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Ini namanya adalah Ibu Manti, Mama Manti namanya. Ya. Nanti kalian bisa cari. Mama Manti ini sekarang, ya. Dan ini ada anaknya. Ini ada anaknya nih yang kecil di sini nih. Gitu. Ya. Mengapa orang hutan yang habitatnya di hutan bisa sampai sekarang? Ya. Kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi dan sekarang sudah sehat, anaknya pun juga sudah oke, sudah besar, gitu ya. Tapi nanti ada kasus lagi yang lain. Bahkan anaknya ada yang
nanti juga nanti di video ini yang kedua. Ya, nanti kita lihat bersama. Nah, dari dua gambar ini apa yang bisa kalian simpulkan atau apa yang terpikirkan oleh kalian? Ya, bahkan tadi ada video gajah. Ya, gajah ini banyak di Lampung. Ada yang dari Lampung nggak di sini? Ada. Nah, apa yang terpikirkan oleh kalian dari video ibu, kemudian dari beberapa gambar ibu? Yo, yang bisa. Kalau gajah tadi ada di Lampung, kemudian paru-paru ini dia ada di Sumatera Selatan, ya. Kemudian kalau gajah ini ada di gajah. Orangutan ada di Kalimantan. Yo, apa? Anda pikirkan dari ketiga dua gambar satu video apa? Yang mau mengungkapkan pendapat? Ayo. Siapa? Dari ketiga studi kasus tadi yang sudah ibu sampaikan. Ayo. Angkat tangan yang berani menjawab. Ya. Kita harus mulai menyelamatkan lingkungan karena udah pada sekarang. Oke. Yang pertama, kita harus sudah berusaha menyelamatkan lingkungan. Kalau kita menyelamatkan lingkungan secara tidak langsung, kita juga akan menyelamatkan flora dan fauna. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Sudah ada satu temanmu. Tidak ada itu? Dari gambar itu kan kelihatan. Apa? Ya. Kalau menurut saya itu agak sulit ambil misalnya kan suka ada orang tuh yang untuk selesai lingkungan kita dapat menyelesaikan untuk kesadaran lingkungan tersebut atau kita bisa melakukan hal-hal seperti nanam bahkan bisa tahu. Oke. Ya. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah menanam pohon di rumah masing-masing. Ya, itu salah satu contoh yang bisa kalian terapkan di rumah. Ya, oke. Kemudian untuk model pembelajaran, ya, yang akan kita gunakan hari ini, yaitu adalah cooperative learning tipe STAR. Nah, nanti kalau kalian apa ya, sekolahnya nanti mau jadi seperti ibu, gitu ya, jadi guru. Nah, kita akan belajar beberapa model pembelajaran, ya, itu yaitu adalah studentative achievement division. Nah, tidak jauh berbeda dengan metode diskusi sebenarnya. Ya, ibu akan tayangkan dua buah video. Dari dua video nanti silahkan kalian mengamati, menyaksikan dengan baik, ya, agar nanti dua buah video ini bisa kalian analisis, yang akan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ini video yang pertama. Nah,
tewas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya darat. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman pembunuhan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini yang sudah quote-unquote official, yang locally extinct, itu ya harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah, ini kita perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah, ini juga menjadi permasalahan, sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh maka sampai tidak punya pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual, yang tidak ada modal, itu kegentingan yang laju kegunaan itu sudah berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan di Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Apes tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah Chevrolet Jawa atau Phanelus massoterus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab punahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Ada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuan liar yang jelas itu yang akan lebih kepada syarat yang sangat mempercepat untuk perburuan. Ya, kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu kalau harimau itu konstan lah begitu, tetapi kan ada yang banyak itu kan sekitar terjadi di negara kita. Nah itu karena
laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perjudian. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rakong gading. Burung ini saat ini dalam status critical endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh rakong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang itu seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Selamat pagi kita dan juga teman-teman yang lain. Pada siang hari ini saya dan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami dan jawaban kami dari video yang sudah disediakan. Nah, pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Marvel. Saya Dan saya kan. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Jelaskan yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan. Simpanannya yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya dan tetap memeliharanya. Oke, baik. Nomor 1, pelestarian lingkungan. Nomor 2 siapa? Silakan nomor 2. untuk nomor 2 soalnya kan jenis-jenis. Nah, jadi contoh yang pertama itu jenisnya ex situ itu dia pelestarian yang di luar dari habitat aslinya. Oke. Nah, contohnya itu misalkan kayak kebun binatang, habis itu taman safari, habis itu akuarium. Nah, habis itu yang kedua itu pelestarian in situ. In situ itu pelestarian yang dia tuh di dalam habitat aslinya. Jadi misalnya itu kayak apa ya, kayak cagar alam, habis itu suaka marga satwa, taman nasional, habis itu hutan lindung. Baik. Yuk, yang lain perhatikan. Pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah terjawab. Sekarang yang ketiga. Ini analisis berarti setiap kelompok harusnya jawabannya akan berbeda. Jadi untuk soal ini, video yang telah disaksikan dengan baik. Intinya adalah
kita itu akan menganalisis video yang telah diberikan tadi. Kan kita sudah melihat video tadi dan menurut kami video yang sudah kami saksikan itu mengajarkan kami untuk lebih menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Lalu kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan lebih peduli dengan keadaan lingkungan. Dalam video pertama menjelaskan bahwa tentang sampah yang dimana kita harus bisa memilah sampah organik dan anorganik. Lalu di video kedua juga mengajarkan bahwa kita harus menjaga hemat sampah yang langka yang ada di sekitar. Beri tepuk tangan kelompok 1. Dari penjelasan kelompok 1, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Yang ingin menambahkan, menanggapi, bertanya, angkat tangan, nomor absen ya biar bisa ikut datang. Yo, Pak. Oke, berarti belum ada ya kelompok dari Marvel. Oke, silakan kelompok Marvel duduk kembali. Siang, kita dan teman-teman, kita kelompok 6 dan kita akan melakukan presentasi hasil diskusi kita. Perkenalan, nama aku siapa ya? Nama saya Gabriel Pasal Jawab, absen 11. Nama saya Dita Mafrin Taslim, absen 27. Nama saya Gusti Rina, absen 12. Ya, hasil diskusi kita adalah ya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan menjaga kamu. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan memelihara keberlanjutan ekosistem alam serta mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan ekologi dan melindungi keanekaragaman hayati. Pertanyaan kedua, Nomor 2, contohkan jenis pelestarian lingkungan dan mereka masing-masing 3 contohnya. Kita pertama adalah pelestarian ex situ dan in situ. Ex situ 2 kawasan adalah 2 upaya pelestarian dilakukan menjaga dan membantu untuk menanggulangi banyak lubang hutan, kebakaran hutan karena pelayanan manusia dan lain-lain. Kemudian setiap hari ribuan spesies punah karena rumah mereka hilang atau hancur akibatnya aktivitas manusia ini. Limbah manusia ini merusak ekosistem di laut, sungai, dan juga di daratan. Seharusnya kita juga lebih bisa memilah apa pentingnya mengetahui cara memilah limbah sampah tersebut. Nah, bagaimana solusinya itu? Kita bisa melakukan dengan reboisasi, memilah sampah, dan tidak melakukan ekspansi tanah berlebih. Sekian dari kelompok kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang ingin menanggapi? Oke, Marvel. Saya ingin menanggapi. Jadi saya bilang tadi. Indonesia itu kan tahunnya itu 66 ton sampah plastik kan. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah plastik tersebut dan apa upaya yang ada dilakukan supaya sampah plastik itu bisa dikurangi? Oh, untuk menguranginya. Asik. Ya. Untuk mengatasi sampah plastik yang belum ya, saya menambahkan lagi 66 juta ton. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan dengan namanya 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Reuse ini menggunakan kembali, reduce mengurangi pemakaiannya, recycle mendaur ulang. Ya, seperti itu dalam penerapannya Mas.
Apa sudah terjawab? Sudah, Rafael? Oke, beri tepuk tangan buat Rona. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita sampai di kelompok 6 ya. Nanti untuk menanggapi kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, jangan lupa hari Rabu ada pembelajaran Ibu ya, yaitu dengan menampilkan sebuah lagu. Dipersiapkan di hari Rabu kita akan menampilkan ya. Kemudian Ibu harapkan tidak ada yang terlambat atau tidak ada yang izin, gitu ya. Menyinggung sedikit mengenai pelestarian ya. Untuk jenisnya tadi sudah disampaikan oleh temanmu, ada in situ dan ada ex situ. In situ berarti di dalam habitat aslinya ya. Panduan refleksi yang pertama, momen positif dan situasi menyenangkan apa yang kamu alami hari ini. Momen positif dan juga situasi menyenangkan apa yang kamu alami hari ini. Untuk panduan yang nomor 2, apakah ada tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi hari ini? Menurutmu solusi apa dan cara apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Baik, sesi refleksi hari ini telah selesai. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita syukuri seluruh proses dinamika kita hari ini dan juga seluruh kegiatan kita hari ini. Kita berdoa pulang sekolah. Ya, semuanya bagi berdiri. Para siswa-siswi yang terkasih diundang untuk berdiri. Dimohon untuk mengambil sikap berdoa yang baik. Selamat siang, suster, bapak, ibu guru, karyawan, dan teman-teman yang terkasih. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita menutupnya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Serta aktivitas kita selanjutnya senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Siap, beri salam, terima kasih Bu Gita. Oke, selamat pulang, hati-hati di jalan ya. Terus dimasukkan lagi. Sudah. Oke Bu Gita. Foto dulu Bu Gita, foto dulu Bu Dina. Ayo. Foto dulu Bu Gita nih penutup kita hari ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Gita. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang.